Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Vanessa Rahmadani dari kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan Solo, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Selamat menyaksikan. Teknik komunikasi terapeutik. Karakter setiap klien tidak sama. Oleh karena itu diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda juga, supaya komunikasi yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka seorang perawat harus menguasai teknik berkomunikasi terapeutik agar dapat menggunakannya secara efektif saat berinteraksi dengan klien. Macam-macam teknik komunikasi terapeutik. Menurut Tutu April Aryani, dalam bukunya dikemukakan bahwa terdapat 4 macam teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, teknik yang memungkinkan pasien untuk mengatur kecepatan. Kecepatan yang dimaksud di sini yaitu kecepatan menit dalam pembicaraan. Yang kedua, teknik yang berfokus pada pasien dengan merespon isyarat. Dalam hal ini, perawat merespon isyarat yang diberikan oleh pasien. Yang ketiga, teknik yang mendorong ekspresi perasaan. Dalam teknik ini, seorang perawat harus bisa membangkitkan atau mengubah ekspresi atau perasaan dari pasien. Yang keempat, teknik yang mendorong pasien untuk melakukan beberapa perubahan. Dengan teknik ini diharapkan pasien termotivasi sehingga dapat melakukan beberapa perubahan. Selanjutnya, teknik komunikasi terapeutik. Menurut Tri Anjaswarni, dalam bukunya dijelaskan bahwa terdapat beberapa teknik komunikasi terapeutik. Berikut di antaranya. A. Mendengarkan dengan perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. B. Menunjukkan penerimaan atau accepting. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Sebagai perawat, kita tidak harus menerima semua perilaku pasien. Perawat sebaiknya menghindarkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya. C. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai pasien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya pasien. D. Mengulang atau restarting atau repeat. Maksud dari mengulang dalam teknik ini adalah mengulang kembali ucapan pasien dengan bahasa perawat. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan feedback sehingga pasien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi dengan si perawat berlanjut. E. Klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengar apa yang dibicarakan si pasien. Perawat perlu mengklarifikasi untuk menyamakan persepsinya dengan si pasien. F. Fokus. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutus pembicaraan pasien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi yang baru. Selanjutnya, merefleksikan.
Perawat perlu memberikan umpan balik kepada pasien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat mengungkapkan kesan yang ditimbulkan oleh syarat nonverbal klien. Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasi pesan tersebut. H. Memberikan informasi. Memberikan informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Apabila ada informasi yang ditutupi, maka perlu diklarifikasi alasannya. Setelah informasi disampaikan, perawat memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Selanjutnya, diam atau silence. Dia memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Penggunaan metode diam memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasi pikirannya, dan memproses informasi. Selanjutnya poin J, identifikasi tema. Adalah menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Teknik ini penting dilakukan sebelum melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Selanjutnya, memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan, maka menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban bagi klien yang berakibat klien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Selanjutnya, menawarkan diri atau offer. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya. Rasa tertarik dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. M. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan kepada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat dapat berperan dalam mensimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Selanjutnya, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu perawat menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Teknik ini mengindikasikan bahwa perawat sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan klien dan tertarik dengan apa yang dibicarakan selanjutnya. Selanjutnya, teknik refleksi. Dalam teknik refleksi, klien dianjurkan untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Poin P, humor. Humor yang dimaksud di sini yaitu humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi si pasien. Perawat harus hati-hati dalam menggunakan teknik ini karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat pada ketidakpercayaan klien pada si perawat. Demikianlah presentasi saya tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.